Selamat datang di channel Bapak Toto. Kali ini kita lanjutkan, serial serial terbaru kita. Mohon maaf walaupun udah lama kita nggak update. Ya, ini pun juga kita akan membahas, aplikasi laporan keuangan dari inovasi dari Sesi Vera KI KPPN 065. KPPN 065 ini KPPN Manokwari. Ini nanti bisa di-download di Kamset Bio Vera 065. Nanti aplikasi laporan keuangannya tinggal kita klik. Setelah ini nanti akan ditujukan ke Google Drive. Nanti ini tutorialnya, kita langsung di-download saja, terus ini aplikasinya. Nih aplikasinya, kita download aja. Nah, tadi udah saya download. Ya ini aplikasinya, ini tutorialnya. Untuk memudahkan kita gabungkan di satu tempat saja, untuk kita gunanya buat apa nanti ini kita akan gabungkan dengan semuanya, semua file-file yang dibutuhkan untuk melakukan telaah laporan, cetak laporan, apapun analisa selanjutnya yang setelah difasilitasi di aplikasi laporan keuangan oleh KPPN Manokwari. Kita bisa gabung di sini. Oke, kita buka. Oke, aplikasi Manokwari. Oke, kita gedein saja. Ini. Jadi daftar isinya download laporan, perekaman data, telaah, penyusunan, dashboard, terus bagi masalah. Ini adalah menu-menu utama dari aplikasi itu sendiri. Tutorialnya adalah belum menjadi perhatian. Untuk laporan LK semester 1 atau mungkin nanti di, telaah-telaah berikutnya, contohnya merupakan tahun anggaran berjalan ada 2023. Kenapa? Karena ini semester 1, ini 2023 berarti tahun berjalannya 2023. Tahun anggaran yang lalu berarti 2 tahun yang lalu, setahun yang lalu berarti ini 2023 berarti 2022. Bulan berjalan yaitu Juni berarti periode 6. Nah ini yang penting kita tahu dulu kita mau lakukan, laporan keuangan periode berapa, nanti akan dapat tahun anggaran berjalannya, tahun anggaran yang lalu sama bulan berjalannya. Kemudian kita mendownload semua laporan-laporan yang dibutuhkan, bisa dari aplikasi Monsakti ataupun di Sakti, tapi saya lebih lebih prefer untuk melalui aplikasi Monsakti. Di monsakti.kemenq.id, nanti di situ masuk. Ini saya sudah login, contohnya sudah login. Ini. Ini kemudian diklik di sini, nanti di sini ada laporan. Inilah laporan-laporan yang akan kita download. Kalau menu rekonsiliasi dan laporan, rekonsiliasi ini di menu rekon, berarti nanti kalau tidak muncul, nanti bisa dicek diganti role-nya di sini, di sebelah kanan. Nanti pastikan dia lap satker. Oke, mungkin terus dicari. Apa saja sih laporan yang dibutuhkan? Kita butuh adalah ada beberapa laporan yang kita butuhkan, yaitu kita singkat saja. Nah ini, oke. Nah ini, untuk penyusunan laporan keuangan selain periode audited atau 14, berarti karena kita semester 1 berarti kita pakai dasar yang ini. Ini yang di B untuk penyusunan LK periode audited, atau di 14. Jadi karena ini periode semester 1 kita pakai yang ini. Apa saja sih yang kita download? Kita bagi aja layarnya. Nah, ini contohnya misalkan nomor satu, laporan operasional, itu ada di laporan utama, posisi tahun anggaran berjalan. Kalau tahun anggaran berjalan berarti kita, data yang di sini adalah data tahun 2023. Oke, kita di, laporan laporan keuangan, kemudian utama, ini utama, laporan utama, kita pilih laporannya, laporan LO.
Ini periodenya, nah periodenya ini periode 6/2023. Kita download-nya Excel, nah kita kirim langsung. Nah, kita udah berhasil download. Nah, ini nomor satu. Kemudian LPE utama tahun anggaran berjalan, berarti ini LPE, laporan utama LPE. Kita lakukan download juga. Kemudian LRA Face, kita cari LRA Face. Oke, LRA Face. Nah, udah download. Kemudian LRA sumber dana kegiatan itu ada di tambahan. Berarti kita laporan tambahan, kemudian di sini pilih LRA sumber dana kegiatan output. LRA sumber dana kegiatan output. Nah, ini masih di TAB karena kita semester 1 berarti ini 2003 periode 06. Nah, ini udah di-download. Kemudian neraca face berarti utama. TAB. Nah, habis itu neraca percobaan akrual bulan berjalan, neraca percobaan akrual bulan berjalan. Berarti ini di laporan utama, neraca percobaan akrual tahun berjalan. Berarti semester 1 kita download. Kemudian neraca percobaan akrual, ini nomor 7 ini mungkin kita bisa lewatin dulu nomor 7 dan nomor 8 atau kita langsung aja biar urut, 7, 8, kita lari ke 2022. Nah ini kemudian kita laporan keuangan, nomor 7 laporan utama, neraca percobaan akrual. Neraca percobaan akrual di sini, bulan berjalan. Kalau bulan berjalan berarti karena ini semester 1 berarti kita ambil yang 06/2022. Nah, kita Excel juga, kirim. Habis itu selanjutnya untuk ini nomor 7 sudah, nomor 8 neraca percobaan akrual periode 14 atau audit tahun anggaran yang lalu. Berarti tetap di neraca percobaan akrual, tapi kita cari yang audited, berarti yang 14. Kita kirim. Nah, nomor 9 masuk ke TAB, berarti kita masuk di tahun 2023. Kita masuk di laporan keuangan, tambahan. Habis tambahan kita cari neraca percobaan akrual saldo awal. Neraca percobaan akrual saldo awal. Nah, periodenya ini kita bisa pilih nomor 1 aja, nggak ada masalah. Ini tidak berpengaruh sepertinya karena di sini langsung saldo awal mau periodenya 06 atau 03, yang keambil pasti di saldo awal. Kita Excel juga. Kemudian di nomor 10, laporan utama, neraca percobaan kas bulan berjalan. Neraca percobaan kas bulan berjalan berarti 06. Nah, ini kita pilih lagi. Oke, sudah. Habis itu kita neraca percobaan kas bulan berjalan tahun anggaran yang lalu, tapi TAYL, berarti kita masuk 2022. Kita masuk di laporan keuangan, neraca percobaan kas bulan berjalan tahun lalu, berarti bulan berjalan, berarti ini 06. Excel juga. Oke. Nah, setelah ini file-file tersebut itu kita pindahkan saja langsung. Kita masukkan sesuai dengan yang file yang telah kita buat tadi. Nah, ini. Jadi ada Excel-nya, Excel apa aplikasinya, kemudian tutorialnya. Nah, ini data-data data Excel yang dibutuhkan. Nah, ini
Nah, kita buka semua aplikasi, kita buka Excel-nya, data Excel-nya. Nih misalkan ini LO, kita buka saja, langsung kita apabila ada notifikasi ini kita yes saja. Nah, ataupun enable editing juga tidak masalah, close. Nah, ini di sini yang perlu kita perhatikan ini adalah tanggal data dan tanggal cetak. Apa bedanya tanggal data dan tanggal cetak? Tanggal data itu adalah data yang ditampilkan ini adalah data per periode kapan, data yang diambil. Nah, terkait ini kita bisa lihat tanggal datanya itu 31 Juli, tanggal cetaknya 28. Jadi misalkan kita ada transaksi atau jurnal setelah tanggal 31 Juli jam 19.26, berarti jurnal tersebut belum masuk ke sini. Oke, kemudian kita simpan saja, save as, langsung masukin lagi, kita simpan, kita replace. Nah, kita lakukan hal yang sama untuk ke berapa ini? Ke 11 laporan tersebut. Setelah kita lakukan untuk semua data Excel, selanjutnya adalah kita beri angka, nomor dan tanda titik untuk masing-masing, file tersebut. Misalkan di sini laporan operasional, itu laporan operasional berarti kita rename jadi satu titik laporan operasional. Kemudian laporan perubahan ekuitas berarti 2 titik, ini jangan sampai salah ya. 2 laporan perubahan ekuitas, LRA phase, berarti di sini LRA phase berarti 3 titik. Kemudian 4 LRA sumber dana, LRA menurut sumber dana, nih 4. Habis LRA neraca, ini neraca kita nomor 5, 5 titik. Pastikan angka plus titik. Neraca percobaan akrual. Neraca percobaan akrual berarti ini nomor 6. Kalau tidak yakin apakah ini neraca percobaan akrual yang bulan berapa, kita bisa buka saja. Nih, misalkan ini nomor 6 ya. Kita bisa buka. Kalau dia per 30 Juni, berarti adalah neraca percobaan akrual berjalan Juni. Nih, Juni 2022. Oke, nah neraca percobaan akrual berikutnya nomor 7. Asal kita download-nya, berurutan, berarti kita penomorannya tinggal kita berurutan saja. Kan, ini saldo awal 9, oh, 11. Oke. Nah, setelah download datanya, kemudian kita buka aplikasi Excel-nya data Excel-nya, kemudian kita buka aplikasinya laporan keuangan tersebut. Ini namanya aplikasi Invasi. Nah, sebelum kita buka, kita klik kanan dulu tuh aplikasinya, kemudian kita klik Properties. Ini sesuai dengan ini. Pastikan tombol ini sudah tidak ada terchecklist ini. Ini nggak boleh nih. Nah, kita unchecklist saja. Pastikan, pada tombol unchecklist ini kita hilangkan di checklist-nya. Kalau ini boleh, kalau yang kayak seperti ini nggak boleh. Menekan klik kanan, pastikan bahwa unblock telah terchecklist atau sudah
tidak ada seperti gambar di bawah, tidak ada seperti gambar di bawah, ini nggak ada. Nah ini, oke kita apply. Oke, kemudian kita buka aplikasinya. Nah ini kita buka aplikasinya. Nih, kita bisa langsung enable editing. Nah ini. Di sini bisa kita lihat, apabila terdapat tombol enable pada letak gambar di bawah, klik enable content terlebih dahulu. Kalau sudah tidak ada, bisa lanjut ke tahap selanjutnya. Nah, kita enable. Nah, ini. Aplikasi ini sudah bisa kita jalankan. Setelah kita buka aplikasi laporan keuangan ini, kemudian kita posisikan jalankan. Nah, ini aplikasinya. Kemudian ketuk untuk memulai. Nah, inilah aplikasi, laporan keuangannya, ini menu utamanya. Di sini ada rekam data, hapus data. Hapus data digunakan apabila data di sini sudah ada keterangannya, baru kita hapus. Ketika dia status data kosongnya, hapusnya, tidak ada, adanya kita rekam. Kemudian yang pertama kita rekam data dulu. Nah, rekam data itu, ini contoh untuk periode selain audited, 1 sampai 11, monggo. Kemudian ini keterangannya juga sudah ada. Nah, input link folder, berarti link foldernya adalah link dari, eee, yang sudah terisi data Excel yang tadi, dari mulai, 1 sampai 11. Caranya kita klik di sini atau kita langsung copy. Atau ya di sini aja, diklik ini, Ctrl C, kemudian kita masukkan di input folder nih. Ah, setelah itu periodenya kita masukkan nih, periodenya periode apa? Semester 1. Tahunnya tahun 2023. Tuh, nih. Ini rekam data, kemudian kita copy, tadi sudah, baru kita rekam rekam data. Setelah kita rekam data, baru kita jalankan. Apakah isian sudah benar link folder dan anggaran? Kita pastikan link foldernya, periode, tahun sudah benar, yes. Oke, kita biarkan aplikasi bekerja. Nah, proses perekaman data telah selesai. Terima kasih telah menggunakan Invasi 065. Kita oke. Apakah Anda akan menyimpan data? Iya. Oke, file telah tersimpan. Oke. Apakah Anda ingin kembali ke menu utama? Iya. Nah, inilah menu utama. Nah, ini datanya sudah terisi. Ini tahun 2023, periode Juni, status data terisi. Makanya kalau mau buka, membuat merekam data lagi, tidak bisa langsung rekam data, tapi hapus data terlebih dahulu. Nah, setelah rekam data, kemudian kita lakukan, ini perekaman datanya. Setelah kita rekam data, kita lanjutkan proses telaah. Telaah di sini sudah ada telaah laporan keuangan, di sini sudah ada keterangannya, yang hijau itu aman dapat diubah, yang toska itu aman tidak dapat diubah, yang merah ini tidak aman, kemudian yang ungu ini dituangkan ke dalam calak. Nah ini, misalkan ini, kelengkapan komponen laporan keuangan, ada nggak pernyataan tanggung jawab? Kalau ada, kita klik ada. Karena seharusnya ada. Tapi kalau misalkan nih LRA, neraca, LO, LPFS ada apa tidak? Misalkan tidak, berarti dia jadinya merah. Nah, nanti di sini akan muncul satu. Kita ada. Inilah tanda ketika hijau adalah kondisi seharusnya ada, ketika memang ada, berarti tandanya warna hijau. Nih, misalkan ini
Kan seharusnya ternyata memang di laporannya ada berarti ini. Kalau misalkan neraca percobaannya nggak ada, dia posisinya merah. Kemudian untuk itu ijo. Untuk yang Tosca Tosca. Nah, Tosca ini merupakan, sebenarnya pertanyaan lanjutan gitu. Misalkan ini, adakah transaksi penerimaan hibah langsung uang atau barang atau jasa? Jika ada, akan dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Karena di satker kita tidak ada, berarti dia akan Tosca. Ini seakan-akan tidak dipakai, jawaban-jawaban ini tidak dipakai. Karena apa? Di jawaban awalnya itu tidak ada. Karena ini seharusnya juga ada atau tidak. Misalkan di penerimaan, kita ada hibah langsung uang barang jasa, kita klik ada. Nah, di sini akan muncul ada tombol yang bisa, kita klik ini hijau. Nah, ini bisa ada, bisa tidak, berarti mau ada, mau tidak, berarti sama-sama hijau. Ya, gitu. Nah, kalau misalkan ada, nah ini timbul timbul lagi. Nah, ini kalau tidak berarti merah gitu, karena tidak ada. Terus sampai kita lihat, nilai input, ini kita input aja. Kita cek sampai kondisi sampai di ini juga, pertanyaan lanjutan. Nah, di sini lampiran ini bisa kita tambahkan misalkan, terkait, uraikan kode akun dan penyebab terisinya pada kolom yang tidak seharusnya serta hal-hal lain yang diperlukan termasuk perbedaan dengan non-sakti. Misalkan di sini ada yang warna merah atau ada yang warna ungu, mungkin bisa dituangkan di sini juga misalkan. Misalkan terdapat, dapat hibah barang akan tetapi belum dilakukan pengesahan misalkan. Nah, kemudian kita input. Setelah kita input, nah ini tempatnya kita bisa misalkan tempatnya, misalkan kalau gini kita mana, coba tanggalnya misalkan 31 Juli 2023. Ini nama penyusun ini. Nama penyusun, ini NIP-nya, ini juga nama nama penelaah. Nah, setelah selesai kita cetak telaah, kita klik aja. Nah, ini sudah berhasil telaah kita. Sambil dicek kembali ada nggak data-data yang masih harus diperlukan. Nah, di sini akan muncul. Nah, ini sudah. Inilah telaah. Nah, kemudian habis telaah, kita bisa buat LK calegnya. Misalkan nih, kita buat LK caleg. Apakah menyimpan? Yes. Nah, setelah buat LK caleg, dia akan memunculkan, formulir ini email kita, misalkan ini, kode satker adalah kode satker kita. Nah, tahun anggaran 2023, periode caleg semester 1. Kemudian ini Excel invasi kita tambahkan file. Ini adalah file Excel yang dari aplikasi. Nih, misalkan di aplikasi ini kan data-data Excel-nya yang data. Nah, ini aplikasinya. Klik, nah kita open. Nah, nanti ini ketika ini kita berikutnya nanti ini akan terkirim ke email yang sudah disiapkan oleh KPPM Manokwari. Tadi saya juga sudah konfirmasi ke, pembuat aplikasi boleh digunakan oleh Satker seluruh Indonesia. Jadi tidak hanya, aplikasi Satker yang ada di KPPM Manokwari. Kita berikutnya. Nah, kita sangat baik sekali, sangat lengkap dan sangat membantu. Dan kita kirim.
Nah, silahkan cek email Bapak Ibu yang tadi untuk meninjau caleg yang telah dikirim, estimasi waktunya pengiriman 5 menit. Nah, sambil nunggu ini, kita coba menu yang lain, dashboard. Nah, ini dashboard LK kita. Sampai dengan semester 1. Dari mulai realisasi, ini belanja pegawai, nah ini dia langsung otomatis. Sangat bagus sekali nih, dia langsung di sini. Ini Y-1, ini Y. Nah, ini realisasi penerimaan. Penerimaan berarti di tahun lalu ada, tahun sekarang tidak ada realisasi, kemudian penerimaan tahun anggaran berjalan tidak ada, realisasi TAB-nya sudah ada. Nah, ini ternyata di sini headway komposisi belanja tahun anggaran berjalan 5211-nya mendominasi. Begitu juga dengan tahun anggaran yang lalu. Ini LRA, nah ini LO. LO juga sudah ada. Nah, ini sudah ada LO-nya, tinggal kita pilih. Ini mulai belanja pegawai, beban. Perbandingan tahun anggaran yang lalu juga sudah ada. Ini komposisinya. Belanja barang dan jasa. Belanja jasanya lebih besar nih daripada belanja pegawai. Kenapa? Belanja pegawai di KPPM Malat sudah tidak ada lagi belanja gaji pokok. Gaji pokok, gaji pegawai sudah dibayarkan melalui DIPA kantor pusat kami yang di Sekjen Kemenq. Ini untuk di LO, kemudian di neraca, nah ini neraca perbandingannya. Aset lancar, nah ini sudah ada nih. Ini periode semester 1. Kalau neraca, kalau LRA ini bandingannya adalah TAYL dan TAB-nya itu periode yang sama. Misalkan kita semester 1, TAB-nya semester 1, TAYL-nya juga semester 1 juga gitu. Begitu juga dengan LO, LO juga gitu perbandingannya hanya di semester yang sama. Nah, tapi kalau untuk di neraca ini perbandingannya adalah akhir tahun 2022 dengan semester 1. Hal ini juga kita bisa print. Nah, kita print. Ini sudah sangat lengkap sekali. Sudah kita bisa sampaikan ke pimpinan, menyatakan bahwa ini. Sudah luar biasa sekali ini ya, aplikasi yang dibuat oleh KPPM Manokwari. Ini bisa langsung disampaikan ke pimpinan, pimpinan bisa langsung melihat rekapnya. Untuk melihat detailnya mungkin bisa dicek di laporan keuangannya. Oke, itu. Nah, kemudian kita cek emailnya. Mudah-mudahan kita bisa lihat emailnya. Nah, ini email yang kita coba nanti ada dapat dari Vera Manokwari 065 langsung di sini aplikasi. Disclaimer, invasi 065 hanya merupakan sebuah tools untuk menyusun laporan keuangan. Kebenaran data dan isi laporan secara material merupakan tanggung jawab Satker. Jadi ini masih tanggung jawab aplikasi Satker oleh Satker gitu. Tinggal kita coba buka nah, ini, buat salinan. Ini udah sangat lengkap sekali. Mungkin berapa, nggak nyampe sehari kita bisa buat, laporan keuangan, laporan keuangan, analisa yang mungkin bisa disampaikan ke pimpinan. Nih kita konsep, misalkan nih konsep ini. Disclaimer ya, ini mohon dipastikan kembali, ini konsep disclaimer-nya, perhatian di sini, ada yang beberapa yang harus ini. Hal yang perlu diperhatikan, pengungkapan transaksi ini perlu adanya pengungkapan yang memadai pada antar transaksi entitas. Nah ini saya kira. Ini bisa 31 September. Nah ini bagi yang merah ini, merah-merah ini harus kita ganti. Oh, ini merah. Nanti ini kita ganti halamannya. Ini alamatnya kita ganti, namanya kita ganti. Jadi hal ini kita cek kembali data-datanya. Nah, untuk hal yang merah-merah untuk data yang merah-merah kita harus ganti dan untuk beberapa bagian harus kita cek kembali. Ini sampai di laporan keuangannya. Nah, ini sudah sangat lengkap sekali. Pengungkapan lainnya CPL bisa kita ini. Sangat-sangat.
lengkap sekali. Nih kalau sudah kita bisa keluar di sini. Jadi inilah aplikasi yang bisa kita gunakan, sangat lengkap. One stop service untuk, penyusunan laporan keuangan. Terima kasih kepada KPPM Manokwari yang telah mengizinkan saya untuk membuat video ini seperti yang telaah yang kemarin, yang versi sebelumnya, ini versi 2. Terima kasih, mohon kritik dan sarannya, komennya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.